Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autonel Palapanah. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas pesanan online dari Sultan Aceh. Ini bener-bener paket full upgrade ya, secara totalitas semuanya. Di semua item sudah kita pasang dengan part yang kita custom maupun part yang kita ganti dengan yang baru. Seperti apa mobilnya, berapa harganya, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Autonet 88. Teman-teman semuanya, kita bahas aja langsung. Ini mulut bener-bener pegel hari ini karena tadi kita habis bahas 4 unit terakhir. Ini baru selesai, kita bahas satu lagi dan besok kita kirim ke Aceh langsung melalui ekspedisi ya. Nah teman-teman, ini grand totalnya paket upgrade-nya habisnya 155 juta rupiah, unitnya 2015. Penasaran seperti apa, part apa saja yang kita pasang? Ikuti ya sampai selesai, jangan di skip terlebih dahulu karena nanti di akhir video akan ada satu unit yang promo yang akan saya tunjukin ke teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, ini di bagian depannya sudah kita pasangkan dengan body kit Yaris Hiker. Jadi sekarang mulai banyak lagi untuk peminatnya body kit Yaris Hiker. Memang body kit Yaris Hiker itu tidak bisa dipungkiri dari segi tampilan, memang bisa berbagai macam kita memainkan warna di bagian aerodinamika seperti ini. Ini kan warna body kitnya Yaris Hiker di bagian depannya. Ini kita mainkan warna, di sini bisa kita kasih list dengan warna merah. Jadi dia untuk seninya itu banyak bisa kita mainkan di body kit ini. Berbeda dengan body kit yang kayak Drive 8 ya. Kalau Drive 8 kayak TR di Sportivo Indonesia, dia itu body kitnya monoton gitu-gitu aja. Tapi ini dia kita bisa pakai list di sini ataupun list dari samping fog lamp sini juga bisa, ataupun di sini kita mau kasih warna lain juga bisa. Jadi memang nat-natnya itu banyak banget karena dia kan panjang body kitnya. Berbeda dengan Drive 8, body kitnya dia agak pendek doang ya. Sama body kit TR di Malaysia juga sama, dia cuma sepotong doang, tapi ini memang dia panjang, jadi kita enak untuk memainkan lekak-lekuk warnanya. Ini udah kita pasang dengan fog lamp ya, fog lampnya kita pasang yang Fuji dan dia udah ada cincin warna LED LED juga. Kemudian kita kasih dengan DRL, kemudian di sini headlampnya keren banget, kita kasih yang model kayak mobil-mobil ala Bugatti ya. Jadi dela itu gede banget, ngepak banget, cakep sih. Karena dengan bangkai dengan Fuji yang kita pasangkan dengan 2,5 in dan sudah LED LED di bagian dalamnya kita kasih biar agak sangar sedikit dengan motif-motif warna merah mutiara. Oke, dari sini ada grillnya juga kita pasang di bagian depannya, berikut dengan alisnya juga sama. Nah di sini kita pasang juga dengan cover plat nomornya ya, plat nomor easy supaya kelihatan rapi. Oke, ke bagian sampingnya, ini kita bahas pelek dulu deh. Nah, peleknya di sini sudah kita pasangkan dengan yang model abang ya, pelek baru dan ban baru yang kita pasang. Dia ada motif warna emasnya tuh di bagian dalamnya. Jadi teman-teman, dia kalau misalkan ada warna emas-emas, jadi kalau misalnya kita memiliki benda itu kalau ada motif-motif emas itu kesannya kayak barang mahal karena dia ada mengandung emasnya. Tapi ini dia cuma list emas aja di bagian dalamnya. Kemudian di sini ada warna chrome dan di bagian dalamnya dia ada warna black. Jadi memang dia banyak motif untuk warna di pelek labang ini, makanya banyak banget peminatnya. Berbeda kalau misalkan kayak pelek standar aja, dia full semuanya kayak warna silver aja, warna chrome aja, hitam aja. Ini makanya banyak banget peminat pelek labang motif bunga ini. Dia memang keren banget kita pasang di mobil Vios, mobil sedan ya khususnya. Kalau mobil Jeep sih kalau saya lihat sih agak jarang. Oke, dan juga berikut dengan ban baru yang kita pasang. Berikut dengan baut baru yang kita pasang. Dan di sini teman-teman sudah kita instalasi untuk di bagian pintunya. Ini sudah kita rubah menjadi pintu Lambo door, pintu Lamborghini kuda jingkrak. Wow, keren banget ya. Mobil seharga 155 juta rupiah sudah bisa mendapatkan dengan pintu yang seganteng ini ya. Ini pintu ini kita pasang dengan handselnya yang gede, berikut dengan hidroliknya yang gede karena ini kan lumayan agak berat ya. Yang pengalaman dulu pernah kita pasang di tahun 2017-18, pernah kita instalasi di awal-awal, emang itu cepet hausnya karena yang kita pakai itu untuk hidroliknya model kecil, kurang lebih hampir sama kayak hidrolik kayak mobil Avanza gini nih. Tuh. Cuman dia agak panjang ya, saya kasih lihat supaya lebih jelas. Nah, hidroliknya model kecil gini, tapi sekarang kita pasang hidroliknya yang model gede. Sehingga dia daya dorong ke atas itu dia kuat dan daya tompang juga kuat. Tetapi untuk mobil ini ada kelemahannya, untuk pintu ini dia ada kelemahannya. Artinya dia memang cara buka dan tutupnya itu memang berbeda dengan pintu-pintu yang biasanya mobil memang khusus semuanya bawaan dari barunya. Jadi dia ada cara membuka dan menutupnya. Pertama, ini mobil misalkan dalam keadaan tertutup ya. Jadi cara membukanya juga dia tetap harus dibantu dengan tangan.
dibuka dulu, maupun kita posisi di dalam mobil maupun ada di luar. Jadi cara bukanya jangan langsung tarik seperti ini nih. Jangan seperti itu. Kalau kita tarik seperti ini memang sudah standarannya, sudah dirakit oleh pabrikannya sih, jadi tidak ada kelemahannya. Tapi kalau misalkan pintu ini kita tetap harus buka dulu dengan secara perlahan, dan dia harus habis mentok sampai ke sini, baru sedikit dibantu. Walaupun dia langsung naik sendiri ke atas dengan sendirinya, tapi tetap kita harus bantu dengan tangan. Nah, supaya dia tidak kebanting. Tapi kalau misalnya kita lepas, dia langsung kebanting kasar jadinya ya. Jadi nanti dia cepat haus untuk ke bagian handselnya. Jadi kita bantu sedikit dengan tangan. Kalau sudah habis baru kita lepas. Kemudian di saat kita menutup juga sama ya. Kita bantu dorong ke bawah sampai dia habis, karena dia biar pas posisi antara kunci handsel yang ada di bagian pintu dan kunci ada di bagian bodinya. Jadi dia harus rata dulu, baru secara perlahan mendekati dengan handsel pintu yang ada di bagian bodi dan pintu, baru kita dorong aja. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, insya Allah pintunya awet, nggak akan cepat rusak. Karena kalau misalkan pintu mobil ini memang harus digunakan orang-orang yang sudah mengerti ya. Jadi nggak sembarang orang judak-juduk, dia akan cepat aus, cepat kendor ke bawah, atau enggak dia cepat kendor ke atas. Oke, kurang lebih seperti itu cara pemakaian pintu custom Lamborghini yang sudah kita pasangkan di mobil Vios Gen 3 2015 ini. Nah, kemudian ini spionnya sudah kita pasang dengan spion retract. Dia udah ada sennya juga, dia udah ada mirrornya juga, dan dia sudah bisa mematahkan secara otomatis. Tombol elektrikal untuk itunya ada di samping sebelah setirnya ya. Dan kaca film di bagian samping, depan kita pasang 40%, sampingnya 60%, ada talang airnya juga. Untuk ordernya juga di sini udah kita pasang yang model chrome ya, original, dan kemudian dengan handle-nya juga. Ada sunroof, nanti kita bahas sunroofnya. Kemudian next ke bagian sampingnya. Di bagian samping, di bagian bawahnya di sini sudah kita pasangkan dengan body kit. Body kitnya kita kasih dengan Drive 08. Jadi di sini kita kombinasikan, depannya kita pasang Yaris Hiker, sampingnya kita pasang dengan Drive 08. Memang Drive 08 juga cakep ya. Drive 08 ini bisa kita kombinasikan dengan kayak body kit depan. Kalau pakai TA di Malaysia juga keren. Pernah saya bikin kayak di mobil Lemon kemarin ya, Vios warna bukan Lemon, warna hijau stabilo. Yang warna lemon juga pernah, yang kita kirim ke Gorontalo, yang kemarin kita kirim ke Padang. Depannya pakai TA di Malaysia, sampingnya kita kasih dengan Drive 08. Nah, ini Drive 08 kita mainkan di bagian sampingnya ini karena mobilnya warna hitam, jadi di sini dia cocoknya kita kasih dengan warna merah supaya lebih kelihatan sporty. Oke, di bagian sampingnya ya, di bagian samping belakang peleknya model rata, depan sama belakang ring 16, dan bannya juga dengan ukuran Flovir. Di sini saya sebutin supaya teman-teman terjawab semuanya ya. Kalau misalkan teman-teman berminat mau pesen lagi gitu, ini 195/50 untuk ukuran bannya ring 16 ya, standar lah, cukup untuk dipakai. Walaupun ini body kitnya gondrong, ini nggak beda-beda jauh dengan ring 17. Ring 17 paling dia cuma naik sedikit ke bagian atasnya. Cuman kalau salah memilih motif velg, memang kalau ring 17 untuk yang mobil 1500 cc untuk tarikan pertama dia sedikit berat, dan bantingannya juga dia agak keras karena kan posisi bannya terlalu tipis. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini sudah kita pasangkan dengan strip hiu di bagian belakangnya, dan kaca film di bagian belakang juga udah kita pasang yang 60%. Jadi dia sama bagaimana di bagian samping dan juga di bagian belakang. Kalau di depan dia berbeda sendiri ya. Kalau di depan kita pasang 40%, 60% di bagian samping, 60% ada di bagian belakang juga. Oke, spoilernya. Spoiler ini keren banget. Spoilernya di sini kita pasang yang khusus FC450 Civic Turbo ala-ala mobil anak-anak JDM Jepang. Keren banget, dan di sini benar-benar kita impor dari luar negeri. Ini spoilernya dia agak sedikit tinggi, memang dia aerodinamikanya dia itu banyak banget di bagian sampingnya, dan dia juga ada di sini nih untuk menekan angin bila mobil ini berlaju dengan kecepatan tinggi. Jadi dia kalau misalkan spoiler untuk mobil mahal, dia memang namanya aerodinamikanya itu banyak banget di bagian samping sini. Ini sebenarnya kalau misalkan yang untuk mobil yang aslinya semuanya itu berfungsi, karena kan untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Oke, untuk mobil yang asli yang Civic Turbo maksudnya. Nah, di sini ada trunk lid chrome-nya juga kita pasang, dan di sini untuk di bagian stop lamp-nya juga sama, sudah kita custom dengan ala-ala mobil sport. Dan di sini RL-nya dia gede banget ya di bagian bawahnya. Kalau yang seperti biasa kita bikin ala-ala Mustang, dia kecil saja model contreng, dan kalau enggak dia yang model ala-ala Lamborghini dia cuma 3 titik saja. Tapi ini dengan model terbaru kita bikin contrengnya gede banget tuh, dan DRL-nya juga dia akan nyala kayak air mengalir ya. Dan untuk DRL persneling gigi dia akan nyala dengan secara otomatis juga di saat kita memasukkan gigi mundur ke bagian belakangnya. Oke, dan body kit di bagian belakang juga di sini kita kasih dengan Drive 08, dan di sini kita mainkan warna merah ya, warna merah di bagian strip-stripnya, dan ada exhaust turbo muffler, dan ada DRL-nya juga.
saya tunjukin sedikit apa isi yang ada di dalam bagasi ini. Tunggu di situ saja, saya buka dulu bagasinya. Oke. Nah, ini ada harta karun di dalam bagasi. Wadidaw, keren banget. Tuh, sudah kita instalasi untuk di bagian belakangnya sound system monoblock. Wow, ini tuh keren banget. Ini tuh cocok banget ya kalau misalkan teman-teman yang tinggal di daerah, mungkin kalau misalkan buat acara-acara pesta, acara-acara hajatan, sunatan, nggak usah lagi sewa sound system, cukup pakai sound system di mobil ini aja udah kenceng banget suaranya. Cuman suaranya tidak bisa saya perdengarkan di sini, tentunya nanti dia ada pelanggaran copyright dari platform YouTube ya. Nah, di sini sudah kita kasih dengan ampli kiri dan kanan, jadi kita pasang amplinya itu double. Kalau misalkan yang subwoofer dia satu biji cukup, ini sudah kita pasang dua, dan subwoofer juga kita apit kiri dan kanan, dan kemudian kita lengkapi lagi dengan tweeter yang ada di bagian belakangnya. Jadi keren banget ya. Jadi di sini full semuanya kita custom, dan juga dengan subwoofer juga ini kita pasang yang model gede banget. Ini kurang lebih dia yang model 2,5 inch, jadi itu besar banget. Dan di sini kita mainkan warna, untuk warna utamanya itu warna hitam. Kita perpadukan sesuai dengan warna bodi mobil, dan kemudian di bagian listnya kita kasih dengan warna merah agar dia kelihatan lebih manis. Coba kita lihat di bagian interiornya yuk. Kita tutup dulu. Nah, mungkin sedikit dulu kita bahas di bagian sunroof. Nah, teman-teman, di sini juga udah kita pasang dengan sunroof. Sunroofnya di sini kita pasang dengan ukuran L. Jadi dia kalau kita buka, jadi kalau misalkan seukuran badan saya nongol di sini tuh sudah bisa ya. Tuh, jadi dia ini ukuran L, kita pasang yang baru, jadi benar-benar rapi. Jadi kalau misalkan yang baru benar-benar rapi karena dia ada karet-karetnya baru semuanya, sunroofnya juga baru. Ini kurang lebih hampir sama lah kalau misalkan teman-teman beli mobil baru tapi dapat sunroofnya. Kalau misalkan yang bekas, biasanya karet-karetnya itu dia masih tetap ada ya, kayak bekas-bekas pemakaian gitulah. Nah, ini sunroofnya tuh. Jadi dia hanya sekali pencet saja dia langsung terbuka dengan suara otomatis, dan juga dengan sekali pencet saja dia langsung tertutup dengan secara otomatis. Keren ya. Sekarang kita bahas di bagian interiornya. Oke, teman-teman semuanya, di bagian interiornya. Nah, di sini di bagian interiornya juga semuanya sudah full kita restorasi, terutama di bagian joknya. Di sini juga udah kita jahit paten, dan busanya juga sama kita tambah di bagian kiri dan kanannya, sehingga dia benar-benar kekar banget joknya. Dan juga di bagian samping punggung atas juga sama, sehingga di saat kita duduk benar-benar kita kayak terkunci. Dan ini cakep yang kita mainkan warnanya. Dan ini warna utamanya kita ambil dengan tema warna hitam agar dia senada bagaimana di bagian warna bodi mobil, tapi supaya terlihat cerah di mobilnya. Jadi sedikit di sini kita kasih dengan list warna krim, supaya warna krim ini menyatu untuk ke bagian warna joknya, supaya semuanya senada. Jadi kalau misalkan berbeda-beda, nanti terkesannya upgrade-nya bertahap. Kalau ini kan upgrade-nya langsung sekaligus, jadi benar-benar kelihatan seperti mobil baru. Nah, di bagian door trimnya juga sini semua sudah full kita cat. Di bagian pintu, dashboard ya, kita kasih dengan warna cerah, itu warna krim. Dan juga kita kasih dengan warna wood kayu agar mobilnya terlihat lebih mewah. Karena kan biasanya dengan ornamen-ornamen kayu, warna-warna chrome, warna-warna karbon itu rata-rata kalau misalkan teman-teman beli mobil baru rata-rata dengan tipe-tipe tertinggi ya. Biasanya yang teman-teman dapati kalau misalkan beli dari mobil yang baru ya. Kalau misalkan sekelas tipe G, khususnya dari segmen Toyota, biasanya itu belum ada wood-woodannya. Kalau misalkan yang tipe V itu rata-rata dia sudah dapat dengan panel wood atau warna karbon, atau enggak dengan warna-warna yang black piano ya di bagian kisi-kisi dashboardnya, atau AC, atau kisi dan speedometer. Nah, di sini juga sudah kita bekali dengan 3-way di bagian pilarnya. Kita kali 2 titik sound, satu treble, yang satu sound, yang sebelah kiri juga sama. Dan di sini kita kasih nama privasi beliau di bagian pilar kiri dan kanan, RM Dahlia, cakep banget. Dan double din-nya di sini kita bekali juga dengan yang 10 in, dan dia sudah ada Android, sudah ada YouTube-nya juga. Jadi kalau misalkan pengen nyetel musik, pengen pengen karaokean ya, jadi nggak usah harus melalui handphone lagi, hanya mengkoneksi untuk di bagian wifi-nya saja. Nih wifi-nya dia bisa connect ke handphone, ataupun bisa connect melalui hotspot portable teman-teman, atau enggak melalui dari Bluetooth handphone teman-teman juga bisa, dia langsung terkoneksi ya. Bisa diatur lagi untuk suara soundnya juga bisa. Oke, karena di sini sudah ada settingannya semuanya sesuai teman-teman inginkan. Nah, sunroof ya kan, dan plafonnya juga sama, semuanya full sudah kita custom. Dan di bagian pilar, dan ada konsol box juga kita kasih yang model Mercy, dan kita kasih dengan knob persneling yang model kayu.
Dan ada TV headrest monitor juga di bagian belakangnya, sudah kita pasang 2 titik. Jadi benar-benar semuanya menikmati untuk di mobil ini. Penumpang di belakang juga bahagia karena ada 2 TV headrest monitor. Jadi setiap apa yang kita putar dan siarkan di bagian double di depan, maka bisa disaksikan yang ada di bagian headrest bagian depannya. Oke, kita lihat di bagian mesinnya yuk. Karena saya sering banget ditanyain sama netizen, Om, mobilnya udah bagus-bagus, mesinnya nggak diliatin katanya. Oke, kita liatin. Nah, ini mesinnya teman-teman ya. Ini mesinnya Vios Limo Gen 3 tahun 2015 ya, yang sudah kita tune up. Yang pertamanya kita sortir, kita pilih dulu unitnya sebelum kita upgrade menjadi semewah ini. Dan kemudian setelah kita tune up, baru kita naikin upgrade. Nah, ini hasil di bagian mesinnya. Mesinnya halus ya. Jadi kalau misalkan mesin Toyota itu gampang banget cara pengecekannya. Cukup dinyalakan saja, tunggu dalam beberapa menit ataupun detik, nyalakan AC-nya. Jadi kalau misalkan mesinnya bermasalah, pasti dia mengeluarkan suara rewengan yang aneh-aneh untuk di bagian mesinnya ya. Pasti seperti rantai keteng, ataupun misalkan engine mounting kurang bagus, ataupun di bagian part-part yang lain yang sudah haus mengeluarkan suara ya, bila mesinnya sudah bermasalah. Tapi ini walaupun kilometernya tinggi, karena dirawat oleh PT Bluebird-nya sini, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Karena kalau misalkan PT Bluebird yang rawat itu biasanya tidak amatiran ya. Jadi dia setiap mobil sudah waktunya tune up, dia langsung di tune up. Jadi mobilnya tidak akan diizin keluar full sebelum selesai proses tune up di bagian engine, di bagian kelistrikan, ataupun di bagian part-part yang lain harus diganti. Ini seperti oli, kita sudah ganti dengan oli yang baru, berikut dengan filternya, dan kita gurah untuk di bagian mesinnya, dan kita buang semua kerak-keraknya, dan kemudian di bagian radiator juga sama ya, kita gurah semuanya dan kita ganti dengan air yang baru. Di bagian kap mesin juga sama, di sini tidak ada yang nut-nut yang dempul tebal ya, dan di sini semuanya masih lurus, masih rata, masih simetris. Jadi kalau misalkan dia bekas laka di sini, walaupun diketok oleh PT Toyotanya sendiri, tetap nggak akan bisa, karena ini benar-benar dicetak kayak cetakan kue ya. Jadi kalau misalkan udah kena tabrakan, sendulan 1 atau 2 kali, tetap di sini ada bekas-bekasannya. Walaupun dan juga yang ada di bagian sini juga sama ya, di bagian nanan yang ada di bagian samping. Oke, di bagian kaki kiri dan kanan juga sama. Akinya juga udah kita ganti dengan aki baru. Pipa-pipa di bagian mesinnya juga masih bagus dan layak pakai, dan di bagian kelistrikannya juga, perkabelannya juga masih bagus. Oke, puas kan teman-teman semuanya? Nah, biasanya saya suka komplain setiap saya review mesinnya, jarang saya perlihatkan ke teman-teman netizen semuanya. Nah, jika teman-teman berminat pengen pesan unit seperti ini, bisa banget ya. Jadi kita itu masih ada slot kalau misalkan teman-teman pengen bikin. Tapi kalau yang pakai Sultan seperti kita, memang progresnya nggak cepat. Kita butuh waktu selama 1 bulan untuk proses pemasangan seluruh part modifikasi di mobil Vios Limo Gen 3 ini. Cukup hanya DP 5 juta rupiah, kirimkan foto KTP untuk SPK pemesan pemilik kendaraan, lalu unitnya nanti kita sortir terlebih dahulu seperti saya katakan dari awal tadi. Setelah itu baru kita naikin upgrade, selesai beres upgrade baru teman-teman pelunasan, dan unitnya kita kirim ke alamat teman-teman masing-masing, atau enggak diambil ke pool ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami, Auto Palapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Auto Palapa. Mantap, ciao, jos.